Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sahabat-sahabat semuanya, alhamdulillah untuk mukadimah sudah disampaikan di pembahasan sebelumnya, dan insya Allah kita masuk di pembahasan terkait dengan zakat, definisi zakat. Di pembahasan sebelumnya bahwa di antara hikmah zakat itu adalah untuk mensucikan diri kita, mensucikan harta kita, mensucikan diri kita dari sifat rakus, kikir, tamak gitu ya. Atau mensucikan harta kita dari hal-hal yang barangkali ada tercampur dengan sesuatu yang tidak baik atau subhat walaupun tidak sampai ada haram gitu ya. Nah, maka bisa sahabat-sahabat lihat definisi zakat itu adalah ada secara bahasa, ada secara syariat. Kalau secara bahasa itu at-tahuru artinya suci. Ya tadi ya, mensucikan jiwa kita dan mensucikan harta kita. Kemudian yang kedua al-barakatu, keberkahan. Artinya ketika kita bersyukur tadi atau yang sudah dijelaskan terkait dengan cara Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada kita, maka Allah akan tambah. Al-barakatu itu artinya ziyadatul khair. Akan ditambah kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, zakat menurut bahasa itu adalah juga al-numu. Artinya bertumbuh dan berkembang. Jadi tidak ada ceritanya orang yang mengeluarkan zakat, orang yang mengeluarkan infak, orang yang bersedekah, orang yang wakaf, dia habis hartanya bahkan menjadi bangkrut. Tidak. Yang ada adalah orang yang rajin bersedekah, infak, atau mengeluarkan wakafnya, justru hartanya semakin berkembang, usahanya semakin sukses, karirnya semakin maju, dan diberikan keberkahan-keberkahan hidup, tidak pernah sakit, dan yang lain-lain. Dan ini bukti yang bisa kita alami sendiri atau yang kita saksikan dari pengalaman-pengalaman orang yang memang sangat-sangat disiplin menjalankan kewajiban zakat ini. Nah, secara istilah, zakat bisa kita lihat adalah rukun Islam, yaitu harta yang wajib dikeluarkan apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu dan disalurkan kepada orang-orang yang telah ditentukan juga. Nah, ini definisi secara bahasa dan secara istilah terkait dengan zakat. Nah, berkaitan dengan hukum menolak zakat, di dalam fikih para ulama membagi dua. Menolak zakat karena mengingkari, artinya secara keyakinan dia menolak rukun Islam terkait dengan zakat ini. Nah, ini berarti yang namanya tidak tidak melaksanakan rukun Islam, ya bisa batal keislamannya. Maka di sini bisa kita lihat ya, bahwa yang menolak zakat ini ketika dia penyebabnya adalah mengingkari akan kewajiban zakat, maka dia statusnya murtad, kafir, bahkan bisa dibunuh kalau dalam pemerintahan Islam. Sebagaimana yang dilakukan oleh masanya di zaman Abu Bakar As-Siddiq, itu memerangi orang yang menolak membayar zakat. Nah, kalau misalkan alasannya karena tadi malas, pelit, ya, maka ini berarti tidak melaksanakan rukun Islam. Sebagaimana yang rukun Islam yang lain, ketika dia tidak mau sholat, berarti dia berdosa. Ya sama, ketika dia sudah mencapai harta minimal yang harus dikeluarkan, artinya dia sudah kena wajib zakat, kemudian tidak mau mengeluarkan zakat, karena tadi merasa ini harta milik saya gitu ya. Kenapa saya harus mengeluarkan zakat, sedekah? Maka orang tersebut berdosa. Ya. Dan caranya harus dipaksa.
untuk mengeluarkan zakat itu. Nah, cara memaksa itu memang harus ada otoritas. Otoritas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah yang punya otoritas adalah pemerintah. Kalau misalkan pemerintah belum memberikan hak otoritas tersebut, berarti lebih kepada bagaimana penyadaran. Ya. Kalau misalkan kita lihat ayat zakat ini kan ayatnya adalah huz min amwalihim, ambillah. Jadi zakat ini harus diambil. Jadi bukan nunggu kesadaran, tetapi ada petugas zakat, kemudian yang mendatanginya, kemudian diambil zakat tersebut. Ini zakat yang harus Bapak Ibu keluarkan. Maka bahasa ayatnya adalah huz min amwalihim. Ambillah zakat ini. Seperti itu. Nah, di negara-negara yang sudah menerapkan zakat atau secara regulasi di pemerintahannya itu sudah kuat, maka mereka itu seperti itu. Misalkan ada sebuah perusahaan yang tidak mau mengeluarkan zakat, padahal di situ mayoritas karyawannya adalah muslim, maka dengan otoritas pemerintah, izin perusahaan atau izin operasional perusahaan tersebut bisa dicabut. Nah, ini ketika zakat ini sudah dilakukan oleh yang mempunyai otoritas. Kalau belum, berarti sifatnya adalah edukasi bagaimana memberikan penjelasan-penjelasan kepada orang-orang yang harusnya wajib membayar zakat, sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat-sahabat kita yang bergerak di zakat. Misalkan ada rumah zakat, ada dompet duafa republika, ada lembaga-lembaga zakat yang lainnya ya. Ini mereka melakukan edukasi karena memang ya lembaga swasta profesional yang mengelola zakat ya secara otoritas pemerintah baru sifatnya adalah undang-undang yang mengatur terkait dengan zakat. Tetapi kalau misalkan dibandingkan dengan negara-negara yang lain, ya untuk Indonesia saat ini belum. Otoritas kuatnya itu belum. Jadi belum sampai kepada sanksi. Belum sampai kepada orang yang harusnya membayar zakat, kemudian tidak membayar zakat, kemudian dikenakan sanksi gitu. Atau misalkan perusahaan yang tidak membayar zakat, izin operasional usahanya dicabut. Nah, itu belum sampai ke situ kalau di Indonesia. Kalau di Indonesia baru misalkan para pegawai di sebuah perusahaan ketika perusahaannya mewajibkan membayar zakat atau di lembaga-lembaga pemerintahan ini langsung misalkan otomatis dipotong gaji secara otomatis. Nah, ini baru yang bisa dilakukan di negara kita. Nah, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sejenak melihat surat At-Taubah ayat 34 dan 35. Ini sesungguhnya ancaman yang sangat mengerikan bagi orang yang menolak membayar zakat, bagi orang yang enggan untuk bersedekah, bagi orang yang tidak mau untuk berinfak. Ya. Bisa kita lihat di dalam surat At-Taubah ayat 34 sampai 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari warruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah." Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang rahib-rahib ya, baik itu dari kalangan Yahudi ataupun kalangan Nasrani, mereka itu layak kuluna, benar-benar memakan amwalan nasi bil batil, makan harta orang bil batil dengan cara yang batil, wa yasudduna an sabilillah, kemudian menghalang-halangi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Kemudian ini yang ditujukan walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata wa la yunfikuna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Nah, barang siapa yang menyimpan harta-harta mereka, emas, perak, kemudian wala yunfikunaha, kemudian tidak mengeluarkan zakatnya, tidak mengeluarkan sedekahnya, tidak mengeluarkan infaknya fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala, fabashshirhum bi'adzabin alim. Sesungguhnya bagi mereka adalah azab yang sangat pedih nanti di hari akhirat. Azab, bentuk azabnya seperti apa? Itu dijelaskan dalam ayat selanjutnya, ayat 35. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannama fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Jadi nanti siksa orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, yang tidak mau berinfak, yang tidak mau sedekah, maka pada hari akhirat kelak akan dipanaskan. Yauma yuhma 'alaiha, harta tersebut akan dipanaskan. Emas, perak, dan seluruh harta yang ada akan dipanaskan. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Di api neraka ini seluruh harta yang tidak mau dikeluarkan zakat, infak, sedekahnya akan dipanaskan di neraka kelak. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di ayat ini fatukwa biha jibahuhum. Dibakar jibahuhum, dahinya. Fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum. Dibakar dahinya, kemudian wa junubuhum wa zuhuruhum. Dahinya dibakar, lambung, punggungnya dibakar oleh harta yang tidak mau dikeluarkan zakat, infak, sedekahnya. Fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Punggung-punggung mereka. Jadi dibakar semuanya. Dahinya, lambungnya, punggungnya. Kemudian Allah mengatakan kepada mereka, hadza ma kanaztum li anfusikum wadzuqu ma kuntum taknizun. Dan Allah mengatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah. Wadzuqu ma kuntum taknizun, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan. Maka rasakanlah sekarang kenapa ketika di dunia kamu menolak membayar zakat, kalian menolak bersedekah, kalian enggan untuk berinfak. Nah, sahabat-sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sangat mengerikan kalau kita lihat ya. Ayat ini menjadi ancaman yang sangat keras bagi kita, khususnya sebagai seorang muslim, muslimah, ketika menolak membayar zakat, ketika enggan bersedekah, ketika tidak mau berinfak. Harta-harta tersebut justru akan menyiksa kita. Harta-harta tersebut justru akan membakar kita nanti di hari akhirat kelak. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Mudah-mudahan peringatan ini menjadi nasihat bagi kita semua dan kita terhindar dari sifat kikir, tamak, dan rakus. Demikian sahabat-sahabat semuanya, insya Allah akan kita lanjutkan materi kita terkait fikih zakat ini di kesempatan yang selanjutnya. Ikuti terus channel YouTube ini ya. Jangan lupa yang belum subscribe ya, kemudian komentar, like, silahkan ya. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah bagi kita semuanya.
Demikian, walaupun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.